Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bagaimana menentukan nilai optimum. Sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian, tentang menentukan model matematikanya gimana. Di sini materi menentukan optimum itu adalah eksekusi, mengetahui di mana posisi maksimum minimumnya. Berarti kalau kita bicara tentang optimum, di sini ada dua kemungkinan. Bisa menentukan maksimum, bisa menentukan minimumnya. Berarti dua kemungkinan. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan. Yang paling sering digunakan adalah dua metode. Yang pertama adalah dengan cara metode yang digunakan. Itu yang pertama adalah dengan metode uji titik pojok. Yang kedua adalah dengan cara garis lidik. Untuk saat ini kita fokus ke metode yang pertama karena ini biasanya lebih teliti, karena kalau garis lidik itu ketika garisnya bergeser sedikit ada kemungkinan berubah hasilnya. Maka yang pertama atau mungkin yang kita fokuskan di metode bagaimana menentukan uji titik pojok tadi. Dengan metode uji titik pojok berarti nanti kita menentukan titik pojok dari daerah yang diarsir. Misal saya punya sebuah soal di sini ada daerah yang diarsir adalah sebelah sini misal, dan diketahui lagi fungsi objektifnya atau fxy nya. Fxy itu bisa juga diketahui z itu sama dengan misalkan di sini adalah 6x plus 5y. Maka tentukan nilai maksimumnya. Ada soal seperti itu. Diketahui dari yang diarsir adalah ini sumbu X, ini sumbu Y, seperti ini. Dan diketahui fungsi objektifnya adalah ini. Tentukan nilai maksimumnya. Ini contoh. Langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan semua titik pojok dari daerah yang diarsir. Berarti kita menentukan titik pojok dari yang diarsir. Misalkan DP-nya sebelah sini, berarti ada 1, 2, 3 titik pojok. Setelah itu uji titik tadi atau substitusikan ke fxy. Jadi dimasukkan ke sini nanti. Yang ketiga, nilai terbesar itu sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil itu berarti sebagai nilai minimum. Berarti kita mulai. Di soal ini sudah kita tahu koordinatnya, hati-hati jangan sampai keliru, bukan 5,0 tapi 0,5. Yang sebelah sini juga hati-hati, bukan 4,0 tapi 0,4. Yang sebelah sini nggak terpakai. Kenapa? Karena dia bukan dari daerah yang diarsir ini. Yang jadi masalah adalah titik ini. Titik ini kalau saya tarik garis ke bawah, di situ menentukan titik ini dengan cara tentukan dulu garis ini sama garis ini dulu. Baru nanti kita bisa menentukan titik tadi dengan cara eliminasi substitusi. Sekarang titik ini. Garis ini dulu 5 sama 3.
Kalau kita masih ingat yang bentuk yang dulu pernah saya jelaskan, ketika di sini A, ini B, ini X, ini Y, maka garis ini itu sama dengan AX plus BY sama dengan A kali B. Itu masih ingat mungkin dulu? Ini terpakai 5 kali X berarti 5X ditambah 3 kali Y 3Y sama dengan 5 kali 3 yaitu 15. Sekarang titik yang 4 sama 4 ini, garis 4 sama 4 ini. Berarti yang di sini adalah 4X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 4 16. Lah ini sama ini boleh disederhanakan, boleh nggak disederhanakan. Kalau misalkan disederhanakan ya berarti kita bagi 4 semuanya, berarti jadi X plus Y sama dengan 4. Lah ini sama ini yang kita eliminasikan. Jadi kita pakai eliminasi substitusi. Salah satu aplikasi eliminasi substitusi adalah menentukan perpotongan dari dua garis itu tadi. Kita tentukan di sini 5X plus 3Y sama dengan 15. Satunya lagi X plus Y sama dengan 4. Kita kalikan berapa di sini? Misalkan ini saya kalikan dengan 3. Di sini kalikan di sini kali 1, ini kali 3. Kita eliminasi Y dulu. Ini kan 1 ke atas, 3 ke bawah. Berarti semuanya kali 1 tetap, berarti 5X plus 3Y sama dengan 15. Sedangkan yang bawah saya kalikan 3. 3X plus 3 kali Y itu 3Y sama dengan 12. Kurangi, ini tinggal 2X, ini habis. Ini hasilnya adalah 3. Berarti X nya adalah 3/2 atau 1/2. Setelah itu substitusikan ke salah satunya. Misalkan masukkan ke yang bawah, berarti X plus Y kan sama dengan 4. Ini tadi substitusikan ke yang bawah, berarti ini saya masukkan ke sini, maka didapat X plus Y sama dengan 4. X saya ganti 3/2 ditambah Y sama dengan 4, berarti Y sama dengan 4 dikurangi 3/2 atau 4 itu berarti 8/2. Ini kan 4/1 kali 2 kali 2 berarti 8/2 dikurangi 3/2. 8 kurangi 3 itu hasilnya 5/2. Ini jadi titik. Ingat X, Y berarti X nya dulu 3/2, 5/2. Ini dapat titik ini tadi. Langkah kayak ke satu sudah, langkah yang kedua lanjut. Berarti titiknya sudah dapat 3, 1, 2, 3. Uji titik tadi atau substitusikan titik tadi ke fungsi fxy. Berarti masukkan ke sini. Saya tulis di sini z, boleh fxy juga boleh. 6x plus 5y. Titiknya berapa saja? Titiknya 0,5. Titiknya adalah 0,4. Dan yang terakhir adalah di situ berapa? Berapa tadi? Oh ini. 3/2, 5/2. Oke, kita hitung satu persatu. 0 kali 6 atau 6 kali 0, 5 kali 5. 0 ini berarti hasilnya 0. 5 kali 5 itu 25 tambah 0 tetap 25. 0 kali 6, 6 kali 0 ditambah 5 kali 4. 6 kali 0 itu 0, 5 kali 4 itu 20. 3/2 kali 6 berarti di sini 6 kali 3/2 ditambah 5 kali 5/2. 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 3 itu 9, 5 kali 5 itu 25, 25 bagi 2 itu hasilnya 12,5. Maka di sini hasilnya adalah 21,5. Setelah kita tahu nilainya ini, maka langsung kita simpulkan. Nilai terbesar adalah nilai maksimum. Berarti di sini yang terbesar adalah ini. Maka dia sebagai nilai maksimum. Sedangkan di sini dia sebagai yang terkecil kan ini. Berarti ini sebagai nilai minimum. Itu. Kalau ada soal seperti itu berarti nilai maksimumnya adalah 25 dan nilai minimumnya adalah 20. Jika ada pertanyaan kapan dia maksimum? Kalau ada pertanyaan kapan nilai maksimum berarti ketika X-nya 0, Y-nya 5. Kapan nilai minimum? Kapan dia nilainya minimum? Ketika X-nya 0 dan Y-nya adalah 4. Itu kalau misalkan dari grafik. Tapi kadang ada soal
Ini tadi contoh yang pertama. Ada soal itu nggak dikasih jadi seperti ini. Soalnya berupa mentah, berupa soal pertidaksamaan. Soalnya kadang seperti ini. Jika Z, misalkan di sini adalah 7x plus 8y, tentukan nilai maksimum dari, di sini saya tulis contohnya adalah berapa di sini? Misal 5x plus 4y kurang dari 20 x berapa di sini? Saya ganti ini, misalkan ini saya ganti dulu aja, misalkan di sini 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Selanjutnya x plus y kurang dari sama dengan 5. Di sini x lebih dari 0, y lebih dari 0. Ada soal seperti itu, disuruh menentukan nilai maksimumnya berapa. Pertama, kita tentukan dulu daerahnya. Berarti seperti pertemuan kapan hari, dari pertidaksamaan atau SPTLDV menjadi daerah penyelesaian. Yang ini kita buat tabelnya dulu, atau yang ini juga boleh. Kalau ini saya buat tabelnya dulu seperti kemarin, x, y, x, y. Ketika x-nya 0, berarti di sini x-nya 0 saya tutup, ini kan 0, ini 0. Selanjutnya berarti ketika x-nya dia 0, tutup 3y sama dengan 12, berarti y-nya sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Sekarang kalau ini kan koordinatnya 0,4. Kalau sekarang yang 0 adalah y, berarti ini saya tutup 2x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6, berarti 6,0. Selanjutnya yang ini saya buat tabelnya juga, xy, x, y, berarti di sini x-nya 0 hasilnya 5, y-nya 0 juga hasilnya 5, 0,5 sama 5,0. Oke. Ini mungkin nanti dia simbol dari kuadran 2. Langsung kita gambar. 0,5 itu posisinya dia di atas, tuh 2, 3, 4, 5. 5,0 sebelah kanan, tuh 2, 3, 4, 5. Setelah itu tarik garis. Oke. Selanjutnya ini x, ini y. 0,4 itu di atas, 6,0 berarti saya tambahin 1 di sini. Tarik garis. Oke. Setelah kita tahu garisnya, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Daerah penyelesaiannya berarti kalau dia di sini kurang dari, kalau ini saya uji titik 0,0, 0 saya uji 0,0 saya uji ke 2x plus 3y kurang dari 12, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, apakah kurang dari 12? Ternyata hasilnya benar. Berarti kalau garis yang 0,5 sama 5,0 ini tadi kan sebelah sana, berarti yang 0,0 kan di sini, yang di RC sebelah kiri. Karena 0,0 saya masukkan dia benar, berarti yang di RC sebelah kiri. Maka yang sebelah kanan saya kasih tanda biar tidak terpilih. Juga biar tidak terpilih. Oke, selanjutnya yang satunya lagi adalah 0,0 saya uji ke 2x. Itu sudah ya. Oh, yang ini tadi keliru, sorry. Berarti di sini 2, ini yang x tadi, x plus y kurang dari 5. Kebetulan sama, ini 0 tambah 0 kurang dari 5 juga benar. Berarti kebetulan dia sama. Berarti sama-sama sebelah kiri. Yang sebelah ini kan 0,0 dimasukkan, 0,0 sebelah kirinya dimasukkan benar, ini juga benar, berarti sebelah kiri, berarti yang kanan dia salah. Maka daerah penyelesaiannya ini dibatasi sama x, y, soalnya apa, ada x lebih dari 0, y lebih dari 0. Oke.
Setelah itu kita tentukan pojok dari daerah yang diarsir, berarti 1, 2, 3, 4. Ini koordinatnya berapa kita tentukan? Itu koordinatnya adalah, jadi kan ada angka 4, berarti di sini koordinatnya adalah 0,4. Yang di sini koordinatnya adalah 5,0. Yang di sini koordinatnya kayak tadi. Kita tentukan dengan cara eliminasi substitusi. Berarti kita masukkan ke ini sama ini. 2x plus 3y sama dengan 12. X plus y sama dengan 5. Kalikan 2. Ini kali 1, ini kali 2. 2 ke bawah, 1 ke atas. Semuanya kali 1 berarti 2x plus 3y sama dengan 12. 2x plus 2y sama dengan 10. Kita kurangi, habis ini tinggal 1y. 12 kurangi 10 hasilnya 2. Y nya 2, substitusikan ke yang bawah. Berarti saya substitusikan langsung ke sini. Berarti hasilnya di situ adalah x ditambah y nya kan 2, berarti tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 5 kurangi 2 yaitu 3. Berarti koordinatnya x dulu yaitu 5, y nya 2. 5,2 ya. X nya itu 3. X nya 3, y nya 2, berarti 3,2. Setelah kita tahu koordinatnya, kita masuk uji titik pojok tadi. Kita tulis dulu z nya. Z nya kan diketahui 7x plus 8y. Berarti kita masukkan titiknya 3,2. Terus ada lagi berapa tadi? 0,4 sama 5,0. Oke, kita hitung masing-masing. 3 kali 7, 7 kali 3 ditambah 8 kali 2, 21 ditambah 16. Maka hasilnya 37. Sekarang 7 kali 4 ditambah 7 kali 0 ditambah 8 kali 4. 7 kali 0 itu 0, 8 kali 4 itu 32. 32 ditambah 0 hasilnya tetap 32. Sekarang 7 kali 5. Karena kan x nya 5 sedangkan y nya kan 0. Berarti 8 kali 0. Maka hasilnya 7 kali 5 itu 30 plus 0 hasilnya. Ini 7 kali 5 35. Berarti sama dengan 35. Maksimumnya ini. Kalau 0,0 nggak dimasukkan nggak apa-apa, karena kalau minimum itu mungkin, tapi kalau maksimum dia nggak mungkin. Kalau saya masukkan berarti kan 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. Maksimumnya adalah, jadi maksimumnya adalah 37. Kapan dia maksimum? Ketika x nya 3 dan y nya 2. Itu kalau ada soalnya masih belum berupa daerah penyelesaian atau masih berupa SPTLDV, maka penyelesaiannya seperti ini. Kalau sudah ada daerah penyelesaiannya, maka penyelesaiannya seperti ini. Langkah-langkahnya 3 ini. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.